Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Rumi Sondaru dari kelas 2 D4 Teknik Informatika B akan menjelaskan percobaan Y2 RESTful Web Service. Berikut topik yang akan dibahas yaitu penjelasan tentang web service, penjelasan tentang RESTful, pembuatan web service menggunakan RESTful, pembuatan web client menggunakan RESTful. Apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasinya dari web service antara lain adalah SOAP dan juga REST, REST dan SOAP. Apa itu RESTful Web Service? REST yaitu Representational State Transfer. REST bukanlah sebuah teknologi. REST adalah merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen penting, di mana antara lainnya yaitu URL design, HTTP verbs, HTTP response code, dan juga format response. Nah, untuk yang URL design di sini ada ilustrasinya. Di sini klien meminta request mengirimkan requestan atau permintaan HTTP, di mana nanti REST web service ini akan menerima atau tidak menerima, lalu akan memberikan HTTP response balik ke klien seperti itu, yang nantinya nilainya berupa code. Selanjutnya HTTP verbs. HTTP verbs untuk REST HTTP verbs di sini ada get yang mana gunanya untuk mengambil item data, lalu ada post untuk membuat data baru, item baru pada data yang sudah ada, put untuk meletakkan atau replace, patch untuk update, dan juga delete untuk menghapus. Nah, HTTP response bernilai biasanya menggunakan status code, di mana code 200 ini deskripsinya adalah sukses, successfully find, lalu 404 itu driver not found, 409 credential are work, dan juga 500 di mana deskripsinya adalah internal server error. Selanjutnya format response. Komponen dari format response adalah status response code, mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 ini kan artinya resource tidak ditemukan, dan 200 respon itu dan kode 200 status code 200 artinya oke. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, HTTP request tadi tabel. Lalu HTTP version yaitu menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP versi 1.1. Response header berisi metadata untuk HTTP response. Contohnya ada type server, panjang konten, tipe konten, waktu response, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada response body, di mana response body ini adalah konten dari data yang diberikan. Keuntungan dari IRS ya, RESTful, yaitu bahasa dan platformnya agnostik, lebih sederhana dan simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Lalu ringkas, di mana tidak membutuhkan layer pertukaran pesan tambahan, dan juga secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Sedangkan kelemahan untuk RESTful yaitu mengasumsi model point-to-point communication sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribut, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain. Sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan.
maka harus dipecahkan sendiri. Itu kelemahan dari REST4. Pembuatan web service RESTful. Di sini ada cara-caranya, yaitu install boleh menggunakan basic template ataupun advanced template. Lalu membuat database, boleh langsung dari PHP admin atau import SQL. Misalnya database-nya sebagai berikut. Selanjutnya pembuatan web service RESTful nomor 3, langkahnya yaitu melakukan konfigurasi database, membuat model employee menggunakan key dengan format sebagai berikut, lalu membuat controller REST dengan cara membuat file app controllers employee controller.php dengan kode seperti ini misalnya. Lalu selanjutnya lakukan konfigurasi komponen request dan URL manager pada web.php di config. 7. Dengan minimal effort, Anda sudah selesai membuat RESTful API. Cara akses untuk head, lalu post, get, head, pass, delete, option employee, dan option employee 1, 2, 3 dengan berbagai macam fungsinya. Contohnya salah satunya yaitu head employee ini show the overview information untuk menampilkan overview dari information of employee listing. Lalu post untuk create a new employee atau membuat data baru dari employee. Lalu get return the detail of the employee 1, 2, 3. Nah, yang ini untuk pembuatan web client. Kalau tadi pembuatan web service, ini untuk web client. Berbagai caranya, langkah-langkahnya seperti berikut, yaitu menginstal sama ya, boleh menggunakan basic atau advance, lakukan konfigurasi database, membuat model employee menggunakan mengenerate CRUD-nya juga. Kalau sudah, dapat diakses CRUD hasil generate-nya melalui URL sebagai berikut. Selanjutnya, memodifikasi employee controller. Kita akan menggunakan 3 kelas utama ini sebagai 3 kelas utama di controller, yaitu array data provider, client, dan JSON. Kemudian pada index kita memodifikasinya seperti berikut contohnya. Karena tidak menggunakan model, maka pada index.php kita menghapus filter modelnya. Cara-cara tadi akan saya jelaskan lebih rinci pada video selanjutnya di pengerjaan tugas, yaitu membuat sebuah web service dengan menggunakan RESTful pada tabel user berikut. Lalu membuat juga web client untuk menampilkan data serta melakukan edit data pada tabel user. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.